Hai hai hai, Assalamualaikum. Hai teman-teman, bunda-bunda, apa kabarnya nih hari ini? Semoga teman-teman bunda-bunda sehat-sehat ya dimanapun berada. Yang pastinya masih semangat dong menjalankan ibadah puasanya. Yuk mari ikuti dulu kegiatan aku ya teman-teman. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 3 anak, yang kegiatannya dari pagi hingga ketemu pagi lagi ya teman-teman. Ini berawal dari kita pasangin spray kasurnya si kakak dulu. Ini aku jarang-jarang ya teman-teman untuk ganti spraynya si kakak. Dan ini kebetulan aja ini aku yang ganti. Ini langsung aja udah rapi, dan inilah dia penampakannya kamar si anak gadis ya teman-teman. Dan lanjut lagi ke kasurnya si jagoan ya. Ini anak-anak aku tidurnya di depan TV di sini bagi yang anak laki-laki ya teman-teman. Jadi aku itu punya 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, dan anak laki-laki aku itu yang si abang berumur 9 tahun dan yang si adik berumur 5 tahun. Jadi mereka boboknya di sini di depan TV ini aja karena mereka udah nggak mau satu kamar lagi sama si kakak. Jadi anak-anak aku itu emang udah terdidik dari kecil ya teman-teman. Udah terpisah tidurnya dari aku. Dari umur 3 tahun itu udah terpisah tidurnya ya teman-teman. Apalagi si adik lebih cepat tidurnya itu pisah sama aku, karena dia juga punya abang dan kakak. Dan ini lanjut aja aku ke bagian kamar aku ya teman-teman. Ini aku jadi harinya ceritanya full ganti spray semua kasur ya teman-teman. Aku untuk ganti spray ini nggak menentu harus 1 kali seminggu, harus 2 kali seminggu, nggak gitu ya teman-teman. Kapan aku mau aja. Dan paling maksimalnya itu ya, paling lamanya itu emang 1 kali seminggu udah aku ganti ya teman-teman. Di sini untuk pasangin spray aku udah kelar. Inilah dia ya teman-teman, udah rapi juga. Dan lanjut aku mau bikin isian risol dulu ya teman-teman. Ini kegiatan masih di pagi harinya ya. Jadi aku pagi-pagi itu emang benar-benar sibuk, apalagi kalau bulan Ramadan ini ya teman-teman. Ada beberapa hari kemarin aku nggak sempat up video karena emang nggak ada waktu untuk edit video dan dubbing juga ya teman-teman. Karena emang aku dari siap sahur itu emang benar-benar udah sibuk sekali ya teman-teman. Jadi aku kalau dibilang konsisten masih belum bisa konsisten karena kesibukan aku. Ya nggak bisa aku tinggal juga, jadi untuk record videonya aku kesampingin dulu ya teman-teman. Semoga besok-besok insya Allah aku bisa ya teman-teman, aku usahain ya. Kadang badan juga tak bisa diajak kompromi ya teman-teman, dan aku kebetulan juga tidak punya stok video. Ini aku lanjut aja mau masak isian risol ya teman-teman. Untuk isian risol sama seperti biasa, hanya menumis bawang merah, bawang putih, lalu masukkan kentang dan wortelnya teman-teman. Kita tambahkan air, tunggu sampai matang. Nanti setelah matang baru deh kita tambahkan garam dan permicinannya. Ini lanjut aja itu tadi karena udah selesai di bagian ganti spray. Jadi ini spray yang udah aku cuci, udah aku keringkan juga ya teman-teman. Jadi di sini aku nggak langsung jemur karena kebetulan jemuran aku lagi full ya teman-teman. Kegiatan aku udah berlanjut aja untuk sore harinya ya teman-teman. Ini kegiatan udah di sore hari. Ini aku mau masak dulu ya teman-teman. Sama seperti biasa, setiap harinya itu aku emang harus memasak. Apalagi pas bulan puasa ini, Pak suami emang benar-benar tidak mau beli sambal yang udah jadi atau sambal masak ya teman-teman. Dia lebih suka aku masak di rumah. Biasanya kami juga sering beli sambal ya teman-teman, atau beli nasi bungkus. Kalau hari-hari biasa dalam 1 minggu itu pokoknya ada aku yang enggak masak ya teman-teman. Cuman selama bulan puasa kayaknya emang harus masak setiap hari dan harus memutar otak untuk menukar menu setiap harinya ya teman-teman. Walaupun menunya masih seputaran di itu ke itu aja, cuman dibedakannya palingan sekarang digoreng mungkin besok digulai, sekarang digulai mungkin besok dikuah-kuah gitu aja, atau ditumis-tumis seperti itu aja ya teman-teman. Karena setiap masakan aku itu tidak ada yang ribet dan tidak ada yang bikin rempong juga.
karena aku malas juga untuk mikir lama-lama mau masak apa ya teman-teman. Walaupun kadang aku dari pagi itu udah mikir mau masak apa, tapi tetap aja pas mau memasak itu aku selalu masakannya yang simple, yang no ribet ya teman-teman. Apalagi setiap harinya itu aku dikejar-kejar waktu untuk memasak ya teman-teman. Jadi aku tidak bisa santai-santai untuk memasak. Dan apalagi kalau kita lagi syuting begini juga, itu menurut aku selama bulan puasa ini emang benar-benar tantangan banget buat aku ya teman-teman. Karena kalau kita syuting itu emang benar-benar dipersiapkan semua waktu, dipersiapkan juga untuk emosinya ya teman-teman. Emang benar-benar harus kompromi banget dengan badan dan pikiran, karena ini nggak bisa kalau kita record video itu emang benar-benar harus semuanya disiapkan dulu ya teman-teman, nggak bisa asal-asal aja. Ini untuk memasaknya itu aku masak gulai hari ini ceritanya ya teman-teman, tepatnya hari kemarin ya, bukan hari ini ya teman-teman. Tapi kita di sini menganggapnya hari ini aja. Di sini aku udah mau memblender seperti biasa. Selalu aku blender ya teman-teman. Bumbu gulai ya seperti biasa aja. Jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah, cabai merah, cabai rawit ya teman-teman. Itu untuk berdaun-daunannya udah dulu aku masukin ke santan. Dan di sini aku mau blender ini dulu cabai, aku tambahkan santan sedikit dan garam secukupnya teman-teman. Di sini sembari menunggu-nunggu dan sembari kerja aku juga sering lap-lapin kompor ya teman-teman. Udah kebiasaan aku, nggak bisa aku rubah, nggak bisa juga ditinggal ya teman-teman. Di sini untuk cabenya udah selesai kita blender, langsung kita masukin ini ke santan. Yang pastinya kita aduk-aduk dulu ini santan sampai mendidih ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di rumah ada menu apa hari ini? Masak apa hari ini teman-teman? Apakah setiap harinya itu teman-teman harus masak berbagai macam menu? Mungkin dari segi sambalnya, berbagai macam sambal yang harus dimasak setiap harinya. Kalau aku tidak ya teman-teman, aku memasak itu hanya 1 atau 2 menu aja, nggak pernah lebih ya. Karena aku juga tidak mau terlalu repot ya teman-teman. Aku masak itu emang apa adanya aja. Kalau bisa sesimpel-simpelnya ya teman-teman. Dan kalau aku setiap memasak itu yang aku pikirin yang pertamanya pasti selera Pak suami dan anak-anak dulu. Kalau selera aku mah ngikut aja ya. Kalau teman-teman di rumah gimana? Pasti setiap kita itu berbeda-beda ya teman-teman. Kadang anak-anak tidak suka apa yang kita suka. Dan begitu pun juga dengan Pak suami ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku mau bikin gulai kacang panjang dicampur dengan tempe. Ini dia, aku lagi potong-potongin kacang panjangnya dulu ya teman-teman. Untuk kacang panjangnya 1 ikat ini aku belinya di pasar itu seharga 2.000-an aja ya. Di sini aku sengaja buangin paling ujungnya dan aku potong-potongin dulu buat kacang panjang sembari menunggu gulainya mendidih ya teman-teman. Ya beginilah kerjaan mak-mak ya teman-teman, sambil menyambil gitu ya. Jadi 2-3 pulau terlampaui ya teman-teman. Jadi ibarat gayung, satu mendayung, yang lainnya juga udah kelewatin ya teman-teman. Jadi aku udah biasa aja kerjanya seperti ini ya teman-teman. Jadi pas aku record video itu emang bener-bener tantangan banget buat aku. Karena aku setiap kerja itu emang semuanya serba gercep gitu ya teman-teman. Tidak bisa aku kalau masak itu satu-satu bergerak di satu itu aja. Kalau aku tidak bisa ya teman-teman. Ya selalu begini menyambil-nyambi gini ya teman-teman. Kalau aku selalu begini cara masak aku. Kalau teman-teman di rumah mungkin beda lagi ya teman-teman, karena setiap tangan kita itu beda cara geraknya ya. Tangan yang unik, tangan ibu rumah tangga. Di sini udah mendidih, aku kasih masuk dulu itu tempe dan teri. Untuk kacangnya nanti menyusul ya teman-teman. Kita biarkan tempenya agak melunak dulu atau sampai udah panas gitu ya teman-teman. Karena tempe menurut aku itu keras ya. Jadi di sini aku aduk-aduk aja
walaupun udah mendidih tetap juga masih diaduk ya teman-teman, karena takut akunya santannya nanti bisa naik. Karena sebenarnya di awal tadi itu santan aku sempat naik ya teman-teman. Jadi karena udah dikecilin apinya udah turun dengan sendirinya. Inilah dia ya teman-teman, gulai kacang panjang dicampur tempe dan teri. Jangan ditanya kalau soal rasa ya teman-teman, yang pastinya enak banget lah ya. Di sini untuk bagian sambal aku lanjut cuci piring dulu ya teman-teman. Pekerjaan rutinitas wajib dikerjakan setelah memasak ya teman-teman. Tapi ini sembari aku memasak langsung aja aku cuci piring biar nggak numpuk lagi pekerjaan aku ya. Untuk teman-teman di rumah itu nyuci piringnya kalau bulan puasa ini di sore hari atau di pagi hari aja 1 kali. Kalau aku setiap ada piring kotor selalu aku cuciin ya teman-teman. Aku paling nggak bisa lihat wastafel ini numpuk dengan piring kotor. Begitupun juga dengan pakaiannya anak-anak dan pak suami ya teman-teman. Aku nggak bisa tunggu sampai numpuk dulu. Jadi emang aku setiap hari itu emang full dari pagi pekerjaan aku ya. Ini untuk cuci piringnya kebetulan tidak banyak teman-teman, karena ini peralatan yang emang kepake pas aku mau memasak ya. Jadi kalau memasak itu perabotan pasti banyak kotor ya teman-teman, apalagi yang ngonten-ngonten sama seperti aku. Jadi aku nikmatin aja ini prosesnya teman-teman, karena nyuci piring ini emang pekerjaan yang paling aku suka juga. Di sini untuk cuci piringnya dah mau kelar aja ya teman-teman. Ya nggak gimana nggak cepat kelar ya. Kita kerjanya semuanya dicepetin durasinya. Andai pun hari biasa aku pun juga bisa bergerak secepat ini ya teman-teman. Mungkin dah enak kali ya hidup aku ya teman-teman. Bisa kerjakan dalam 1 hari itu berbagai macam menu atau berbagai macam masakan ya teman-teman. Di sini dah kelar cuci piring, lalu aku taruh dulu blender yang tadi blender cabai dan kembali lagi ke gulai. Aku yang pastinya tambahkan micin terlebih dahulu karena aku masih memakai micin ya teman-teman. Tanpa micin itu nggak enak rasanya. Jadi di sana aku juga menambahkan sedikit penyedap atau roiko gitu ya. Jadi seperti biasa tetap lap-lapin kompor ya teman-teman. Karena aku memasak itu nggak bisa selalu diam aja tangan aku itu. Kita pindahin dulu si sambal ke tungku sebelah atau ke tetangga sebelah. Karena tetangga sebelah ini dia mau bekerja ya teman-teman. Di sini aku mau menggoreng risol yang pastinya kebiasaan aku setiap harinya ada setiap sore. Jadi aku mau goreng risolnya aku dulu ya teman-teman, atau jualan aku. Sebenarnya jualan ini kerja sambilan aku aja ya, daripada aku nggak ada kerjaan. Dan di sini pertama aku mau goreng kerupuk dulu. Udah pasti bikin kerupuk dulu ya teman-teman, karena kalau udah gulai menunya kerupuk ini wajib ada di rumah ya. Dan ini untuk kerupuk udah mau mateng, udah diangkat ya teman-teman. Untuk kegiatan aku berakhir sampai di sini. See you di next video teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia selalu ngikutin kegiatan aku. Dan jangan bosan-bosan ya teman-teman ngikutin selalu kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga itu aja. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.